Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue masih terkait dengan kekalahan Manchester United 1-0 menghadapi Everton. Ini gue ambil dari manunited.com, interview dari Ralf Rangnick ya terkait kekalahan ini. Langsung aja dimulai dari gol yang menjatuhkan percaya diri. Ralf Rangnick memberikan tanggapan terhadap hal tersebut, mengatakan, saya pikir kita memiliki awal yang bagus di pertandingan tadi. Kita mempunyai kontrol yang bagus di pertandingan tadi di 25 menit awal ya. Dan seharusnya kita bisa menciptakan banyak peluang di sana. Lalu kita kebobolan melalui goal deflected, dan setelah itu kita kehilangan sedikit dari kekompakan kita. Di babak kedua kita berusaha untuk menambahkan kreativitas dan kita menambah bola vertikal dengan pergantian ya. Tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Dan kita berusaha untuk mendapatkan momen yang bagus, tapi kita tidak bisa mendapatkan keputusan atau hasil yang bagus. Langsung aja gue tanggapin, ya sepakat sih, memang di 25 menit awal kita tampil bagus, kita menciptakan beberapa peluang, dan seperti yang gue bilang di preview ya, kalau Manchester United itu, atau sebenarnya dari dua tim tadi, karena dua-duanya ini butuh kemenangan. Pertandingan tadi ini tentang mental, bukan tentang siapa yang lebih banyak menekan, tapi siapa yang lebih bisa mengendalikan masalah mental dan psikis di atas lapangan. Kalau ringan amatiran ala gue ya, dan gue juga bilang di preview itu, gue bilang Manchester United penting untuk bisa mencetak gol duluan, bahkan sedini mungkin. Dan itu yang tidak bisa diciptakan di pertandingan tadi. Walaupun kita menguasai pertandingan, kita mengontrol pertandingan, tapi kita tidak bisa mencetak gol duluan. Justru sebaliknya, Everton walaupun tertekan, tapi semakin lama mereka bisa menjaga gawangnya tidak kebobolan. Bahkan mereka mendapatkan gol duluan ya, dengan bagaimanapun prosesnya. Itu tentu saja menambah kepercayaan diri di pertandingan tadi. Ya, dan gue sepakat sih, setelah gol tadi itu terlihat kita memang ada sekitar 10-15 menitan langsung ya setelah kebobolan itu, permainan kita tidak seperti yang kita tampilkan di 15 atau 20 menit awal. Lalu Ralf Rangnick juga menambahkan soal masalah no excuses atau tidak ada maaf ya. Dia mengatakan, saya tidak berpikir ini harus dia mengatakan, saya tidak berpikir ini bisa dijadikan alasan untuk meminta maaf. Kita adalah Manchester United. Kita punya banyak pemain internasional. Ini tidak bisa dijadikan alasan dan tidak bisa dijadikan alat untuk meminta maaf. Kita seharusnya tidak terganggu oleh hal tersebut. Akan ada manajer baru musim depan. Tapi kalau ini diumumkan sekarang atau dalam 10 atau 14 atau 20 hari lagi, ini harusnya tidak memberikan efek di dalam pertandingan seperti ini. Gue sepakat soal hal ini. Jadi dia membahas soal masalah apakah manajer baru ini desas-desusnya memberikan semacam kayak pengaruh di pertandingan tadi. Ya, pemain menurut gue sih mereka seperti yang Ralf Rangnick katakan, mereka pemain internasional, mereka pemain secara individu, mereka pemain bagus, mereka berpengalaman, dan seharusnya mereka tidak berpengaruh atau terpengaruh dengan kabar mengenai siapa yang akan jadi manajer musim depan. Mereka harus profesional, mereka harus mengerahkan keseluruhan bermain profesional lah menurut gue. Dan gue nggak tahu sih tadi selepas 25 menit awal, terutama di babak kedua ya, kita seperti kehilangan akal.
Everton semakin nyaman ya di posisinya, mereka bahkan lebih percaya diri dengan lebih berani melakukan pressing di lini tengah. Manchester United justru kesulitan mencari solusi untuk menembus sepertiga akhir. Dan gua nggak tahu apakah kembali lagi desas-desus manajer baru ini ada impactnya atau tidak, dan menurut gua mudah-mudahan tidak berimpact ya. Lalu dikomentari juga soal masalah perburuan 4 besar. Ralf Rangnick mengatakan kita menggantungkan kepada hasil yang lain. Tapi selama kita tidak memenangkan pertandingan kita sendiri, kita tidak akan mendapatkan hasil yang bagus dari tim lain. Satu-satunya hal yang kita harus lakukan adalah kita harus tetap bersama. Kita harus bisa melakukannya bersama, dan kita harus melakukan persiapan untuk pertandingan menghadapi Norwich. Ya, pertandingan setelah Manchester United tadi, Arsenal di luar dugaan kalah menghadapi Brighton. Di sisi lain Tottenham Hotspur menang menghadapi Aston Villa. Sekarang Tottenham Hotspur berada di peringkat keempat, lalu ada Arsenal, lalu West Ham, baru Manchester United. Ringan amatiran ala gua ya. Kalau menurut hitung-hitungan gua, kita ini tadi di 3 pertandingan terakhir, Watford, Leicester, dan juga Everton, kita kehilangan terlalu banyak poin. Dan kalau seandainya poin-poin yang hilang ya di 3 pertandingan itu, seandainya kita mampu meraih hasil maksimal, posisi kita akan jauh lebih bagus daripada sekarang. Maksud gue apa? Maksud gue begini, faktor utama kenapa kita sekarang tercecer bahkan sampai ke peringkat ke-7, ya sebenarnya karena kita sendiri, karena Manchester United sendiri yang tidak bisa meraup secara maksimal pertandingan-pertandingan, paling tidak di 3 pertandingan terakhir. Fakta bahwasannya, contoh Arsenal kalah menghadapi Crystal Palace, lalu sekarang mereka juga kalah menghadapi Brighton. Sebenarnya ini kan memberikan peluang kepada kita untuk bisa berada lebih tinggi peringkatnya dari kita sekarang ini. Cuma kita tidak bisa menggapainya. Kenapa? Sekali lagi ya, karena kita sendiri tidak bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan tersebut. Lalu dikomentari juga soal kita seharusnya bisa mengatasi pressure. Ralf Rangnick mengatakan kita tahu kalau dari beberapa tahun terakhir atmosfer seperti apa yang ada di stadion ini. Di 25 menit awal Anda bisa merasakan kalau mereka agak sedikit goyah. Tapi agak sedikit goyah, dan itu karena mereka agak sedikit nervous. Dan itu ya terjadi dari bangku penonton ya. Tapi ini tidak akan terjadi kalau Anda tidak mencetak gol. Artinya ya harusnya mereka mampu mengatasi pressure tersebut dengan cara mencetak gol ya. Dan kita seharusnya menyalahkan diri kita sendiri karena kita tidak mencetak gol. Dan kalau Anda tidak mencetak gol di 95 menit melawan tim yang kebobolan 3 gol di Burnley, ya akhirnya Anda tidak layak untuk menang. Gue sepakat sekali lagi dengan Ralf Rangnick. Memang tadi atmosfer di Goodison Park sangat luar biasa. Dan ini sudah gue singgung di preview, di mana secara kualitas kita ini di atas Everton. Permainan tadi pun juga menunjukkan kita ini secara kualitas sebenarnya di atas Everton. Hal yang diwaspadai, gue juga sekali lagi gue singgung di video preview adalah pastinya mereka akan tampil dengan penuh semangat, dan semangat inilah yang harus diwaspadai oleh pasukan Ralf Rangnick, oleh Manchester United. Bagaimana mereka bisa mendapatkan semangat ini sehingga bisa mereka bermain disiplin, determinasi tinggi, bermain dengan pressure yang bagus. Salah satunya adalah dari dukungan penonton. Dan tadi menurut gua atmosfer di Goodison Park sangat luar biasa. Penonton ya, fans dari Everton dan juga tim Everton itu sendiri tahu bagaimana pentingnya pertandingan tadi terhadap posisi mereka di klasemen. Dan sebenarnya seperti yang Ralf Rangnick katakan, di 25 menit awal kita ini sudah cukup bagus mengatasi pressure atau tekanan dari stadion, dari para penonton itu tadi. Hanya saja kita tidak bisa
mencetak gol. Kalau saja kita bisa mencetak gol, maka posisi kita seperti yang Rafrani katakan akan jauh lebih enak. Alih-alih justru kita yang mencetak gol duluan, justru kita kebobolan duluan, dan ini kan menambah kepercayaan diri lagi, bukan hanya pemain di atas lapangan tapi juga para penonton, fans di Goodison Park, dan ini memberikan menyalurkan energi yang lebih lagi kepada pemain-pemain di atas lapangan yang memberikan kita kesulitan. Dan gue juga sepakat 95 menit kita tidak bisa mencetak gol, sementara Burnley mampu mencetak 3 gol menghadapi Everton. Karena tadinya gue melihat sebenarnya Everton juga tidak spesial-spesial banget di lini belakang. Di babak pertama kita bahkan lebih cara kita membongkar pertahanan Everton di 15 menit awal itu menurut gue cukup bagus dibandingkan dengan keseluruhan babak kedua kalau menurut gue ringan amatiran, dimana kita terlalu mengandalkan crossing sekali lagi, seperti kita tidak menemukan solusi ya. Sementara di babak pertama kita sudah bagus bagaimana cara kita membongkar pertahanan Everton di 10-15 menit awal, dan itu tidak kita ulangi lagi di babak kedua yang menurut gue ya sangat disesalkan sih ya. Lalu diberikan komentar tentang cederanya Fred. Ralf Rangnick mengatakan sepertinya itu cedera atau masalah dari otot. Mungkin, tapi saya tidak tahu exactly tentang apa itu ya. Tapi dari bagaimana itu atau dia menjelaskan kepada saya, sepertinya ini masalah otot. Setelah Scott McTominay kehilangan gelandang bertahan kedua, saya harapkan cedera mereka tidak akan cukup lama. Ya ini kedalaman squad bermasalah kalau menurut gue. Praktis ya, katakanlah kalau kita asumsikan kedua pemain ini tidak bisa tersedia minggu depan menghadapi Norwich, lagi-lagi di pertandingan yang di atas kertas harusnya kita bisa membungkus 3 poin. Kalau melihat katakanlah Fred dan juga Scott McTominay tidak tersedia, maka kita hanya punya Nemanja Matic yang tadi tampil sloppy kalau menurut gue, dan juga Paul Pogba yang penampilannya sangat-sangat standar kalau menurut gue. Ada beberapa action tadi, ada beberapa momentum memang Paul Pogba bagus tadi, terutama dalam memberikan umpan-umpan direct langsung lambung ya salah satu atribut dari Paul Pogba. Cuman dia tidak bisa melakukan secara konsisten, dan Paul Pogba sangat lemah di defending, dalam bertahan, sangat mengkhawatirkan. Dan kalau seandainya kita hanya mengandalkan dua pemain ini, katakanlah untuk pertandingan Norwich atau pertandingan selanjutnya, ya menurut gue ini sangat-sangat riskan ya. Dan kenapa bisa begini? Ya kedalaman squad baik itu secara kuantitas dan juga kualitas yang memang tidak bagus di squad Manchester United saat ini. Lalu yang terakhir ditanyakan soal masalah apa solusinya. Ralf Rangnick mengatakan, saya mengatakan kepada tim kita harus tetap bersama. Kita harus berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik. Kita harus berusaha untuk mencari solusi di possession ketika kita memegang possession. Dan masalah kita saat ini adalah supaya kita tidak kebobolan gol terlalu banyak. Ya, dengan clean sheet kita bisa mendapatkan 1 poin. Tapi hari ini walaupun hanya 1 poin itu tidak cukup. Di beberapa pertandingan terakhir kita harus berjuang betul-betul untuk bisa mencetak gol, untuk bisa menciptakan peluang. Saya pikir kita tadi lebih bagus ya. Kita pernah lebih bagus di 4 atau 5 minggu yang lalu, termasuk menghadapi Watford di pertandingan home ya. Tapi hari ini kita tidak menciptakan banyak peluang yang bagus untuk diri kita sendiri. Sepakat gue, terutama di babak kedua. Nyaris menurut gue ya mungkin ada 1 atau 2 peluang yang gue catat, mungkin dari Cristiano Ronaldo di menit-menit akhir, Paul Pogba dengan syutingnya, lalu mungkin ada 1 momentum lagi dan tidak banyak, yang melawan tim yang sekali lagi kebobolan 3 gol menghadapi Burnley sebelumnya ya. Jadi menurut gue kembali lagi masalahnya ada di lini depan. Dan tadi kalau gue lihat, mungkin teman-teman juga di rumah bisa lihat ya bagaimana pertandingan Manchester United di tangan Ralf Rangnick dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat sulit sekali bagi Manchester United untuk bisa mencetak gol lebih dari 1. Terakhir kita mungkin mencetak gol lebih dari 1, gue nggak tahu ya, kalau nggak salah seingat gue
ketika kita menghadapi Tottenham Hotspur. Selebihnya ya kita cukup kesulitan untuk bisa menciptakan gol lebih dari satu, dan ini juga gue singgung tadi di Twitter. Betul ya, terakhir kali kita mencetak gol lebih dari satu itu adalah ketika kita menang 3-2 menghadapi Tottenham. Selebihnya ya enggak, kita tidak mencetak gol lebih dari satu. Kalah 0-1 menghadapi Atletico Madrid, seri 1-1 menghadapi Leicester, dan tadi kalah 1-0 menghadapi menghadapi Everton ya. Bahkan dari sebelumnya ketika menghadapi Atletico Madrid di Madrid pun juga kita hanya bisa mencetak 1 gol. Dan menurut gue ya ini membuktikan masalah. Dan tadi gue soal masalah Twitter ya, tadi gue nge-tweet, yang belum bisa follow gue ya di Gusti_Neck. Gue bilang selama ini Manchester United di tangannya Ralf Rangnick belum pernah comeback. Setelah kita ketinggalan, kita gak pernah berbalik unggul. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang kita punya permasalahan di dua hal. Satu, mencetak gol ya karena memang sangat jarang kita bisa mencetak gol lebih dari satu. Yang kedua, masalah psikis atau mental. Menurut gue nggak tahu ya, selama saat ini kalau kita sudah ketinggalan dulu, kita ada degradasi dari sisi mental dan psikologis pertandingan. Yang tadinya kita lebih bagus bermainnya ya kan, itu langsung kita ada penurunan kualitas di sana. Ini yang gue lihat, dan sepertinya sulit untuk bisa tampil seperti sebelum kita kebobolan ketika kita bermain bagus di beberapa pertandingan, termasuk tadi menghadapi Everton. Ya menurut gue ini masalah atau problem yang harus paling tidak sampai dengan akhir musim kompetisi ini harus diatasi oleh Ralf Rangnick, karena dia adalah manajer interimnya. Kurang lebih demikian interview dari Ralf Rangnick terkait tadi kekalahan menghadapi Everton di Goodison Park. Ini gue ambil langsung dari manunited.com. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.